kuntilanak ketawa. Cewek. Astagfirullahaladzim. Mata saya kemana-mana. Wah, ini di mana ini? Wah, saya bener-bener Gunggung, ayo keluar Gunggung. Manjul, narik saya. Udah keluar. Wah, pahat kalau diambil semua tas diambil. Ketawa itu suaranya itu keras banget bang. Cuman gua nggak tahu arah dia suara itu di mana. Saya nggak tahu. Iya. Awal mulanya saya dan teman-teman mengira itu sosok manusia. Jarak kurang lebih 5 meter. Mbak lagi ngapain? Dia langsung matanya melotot. Ini satu matanya itu hitamnya itu kecil banget. Saya sama teman, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan malam ini gue udah menghadirkan satu narasumber yang bakal ceritain pengalaman pribadinya saat bekerja di pabrik batu daerah Cirebon. Kenalan dulu aja nih, sebelah gue udah ada Bang Agung. Halo Bang. Halo. Iya. Apa kabar nih sebelumnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Abang bekerja di salah satu pabrik ya Bang ya? Betul. Nah, itu kalau boleh tahu tahun berapa Bang? Itu tahun 2015. 2015? Betul. Oke, dan itu kerja berapa tahun? Saya itu dari SD sebenarnya bang. SD saya udah kerja gitu. Oke, berarti itu 2015 lagi sekolah apa itu? Jadi SMP? Madrasah Sanawiyah kalau di sana. Oke. Iya. Berarti SMP udah kerja itu? Udah kerja gitu. Dan dari SD tadi abang bilang? Betul, dari SD saya. Oke, dan itu kalau boleh pabrik batu apa tuh bang? Kayak itu batu banyak bagiannya, kayak batu andesit. Jadi batu andesit itu bisa dibikin susun sirih. Itu susun sirih kan buat masang di tembok. Iya, gitu. Berarti kayak pengrajin gitu ya? Betul, kayak pengrajin gitu. Oke. Dan itu tadi abang berapa tahun kerja? Dari SD itu berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun? Berarti masih jago nih bang? Mahat batu ya? Dan tadi udah cerita-cerita di depan seperti gitu ya bang ya? Katanya itu emang desa banyak bang pabrik batunya? Banyak di sana itu. Pabrik batu banyak. Jadi 5 meter, jarak 5 meter pasti ada pabrik batu bang. Oke, berarti emang desa itu emang terkenal bang? Terkenal. Banyak pabrik. Terkenal pabrik batunya di sana itu. Dan banyak orang desa situ yang buat pabrik? Iya, buat kerja di sana gitu. Oke. Dan ini bang, ini kan katanya di sana horor ya bang? Horornya semenjak ada kejadian sesuatu nih. Betul. Nah, kejadian sesuatunya gimana? Tahan dulu nih bang ya. Oke. Sebelum masuk ke cerita, biasa nih gue mau nginfoin kalian. Buat kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan bagi kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Agung, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Agung, jadi gimana nih ceritanya? Jadi gini Bang, di desa saya itu kan mayoritas orang-orang itu kerja di pabrik batu. Karena di sana itu ya banyak pabrik batunya Bang. Pabrik batunya itu bukan satu atau dua gitu, berpuluh-puluh. Dan itu pabrik batu itu udah berdiri udah lama Bang. Gitu. Nah, jadi pabrik batu itu berada di bawah kaki Gunung Kuda Bang. Gunung Kuda? Gunung Kuda, gitu. Cuman kalau misalkan pengambilan batunya itu bukan dari Gunung Kudanya, tapi ada di Majalengka gitu, seperti batu andesit gitu. Nah, di desa saya itu terkenal mistisnya Bang, gitu. Jadi mistisnya itu dari Gunung Kudanya dan di pabrik batunya Bang, gitu. Jadi karena udah lama Gunung Kuda itu digali terus-menerus gitu, akhirnya makhluk goib yang ada di sana nggak nyaman Bang, tempatnya diganggu. Dan pada akhirnya mereka itu jadi pencar. Mereka itu pencar, jadi ada yang larinya ke jalan, ada yang larinya ke pabrik batu, gitu Bang, di sana itu. Nah, saya kan udah lama nih Bang kerja di pabrik batu. Tentunya saya banyak ngerasain hal-hal atau perasaan mistisnya gitu di pabrik batu, kayak gimana gitu Bang. Jadi saya itu
pindah pabrik ke pabrik bang. Kalau misalkan saya di pabrik ini bahan itu habis, saya pindah ke pabrik yang lain. Oke. Kalau misalkan saya habis di pabrik si B, saya pindah ke pabrik si C. Nah, sedangkan setiap kondisional pabrik itu berbeda-beda bang. Tempat penerangannya, kemudian luas itu berbeda-beda. Gitu. Jadi banyak banget setiap saya pindah pabrik batu, itu suhunya, kemudian suasana itu beda bang. Iya, suasananya beda ya. Suasana itu beda bang. Saya itu. Gitu. Nah, seringkali saya itu ngerasa berat kalau seumpamanya disuruh sama bos itu buat ngelembur. Itu ngerasa berat bang. Karena apa? Ngelembur itu kan mulainya dari jam 6 maghrib gitu sampai selesai mungkin gitu. Dan bos itu ya menuntut harus selesai tanggung jawab itu bang. Iya gitu. betul. Akhirnya mau gak mau saya ya harus jalanin gitu. Saya harus ngelembur sampai tengah malam gitu. Saya pernah kejadian di pabrik batu yang dimana saya pernah kerja di pabrik batu bos Sajum. Bos apa mas? Bos Sajum. Sajum ya. Dia pemilik pabrik batu yang udah lama bos Sajum itu. Jadi tempat pabrik batu posisi pabrik batunya itu di tengah-tengah warga bang. Sedangkan di dalam itu tertutup. Beda dengan pabrik batu yang lain. Yang dimana pabrik batu yang lain itu masih ada lalu lalang dan orang lewat itu kelihatan. Sedangkan pabrik batu Wasajum itu dia tuh tertutup. Tertutup bang. Dia itu. Nah setiap saya ngelembur saya selalu keberatan itu. Saya pernah waktu itu saya ngelembur pabrik batu. Saya buka pintu rollingnya, saya dibuka, ya saya masuk, saya nyalain lampu. Dan ada lampu satu yang paling belakang itu nggak nyala. Karena setiap perganti lampu itu selalu konslet. Gitu. Akhirnya saya ngelembur seperti biasa. Saya kan, cara kerja kan duduk, memahat batu, ngetrek batu itu, memahat. Ya. Saya pernah, ketika saya kerja, kan posisinya di depan tuh, deket pintu. Belakang itu kolam. Kolam itu gelap. Kolam apa tuh? Kolam ikan biasa. Oh, kolam ikan. Kolam ikan biasa. Tapi airnya itu keruh bang. Airnya keruh dan itu tempat pembuangannya limbah. Oh, oke. Jadi saya itu kerja di situ di depannya ngetrek batu, memahat. Setiap saya ngetrek batu, saya ngerasa ada yang saya ngerasanya ada yang memperhatiin saya, bang. Dari kolam itu? Dari kolam itu. Oke. Ada yang memperhatiin saya. Tapi saya sering kali beberapa menit saya lihat dulu ke belakang. Lanjutin lagi gitu. Karena ini adalah tanggung jawab saya. Mau gak mau, saya harus siap gitu. Saya lihat lagi ke belakang gitu. Jadi kayak ada yang memperhatiin saya. Kadang sewaktu-waktu ada batu jatuh, plak. Oke, ditimpah gitu? Betul. Plak gitu, batu. Kadang ada air. Yang dimana air itu kayak suara orang yang lagi berenang. Padahal pas saya lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Itu kan bekas limbah? Betul. Itu. Di situ. Saya lihat ke belakang gitu, nggak ada. Nah keesokan harinya saya terus seperti itu, kayak ada yang ngeliatin saya itu. Dan ada yang dimana saya ngerasa takut banget. Itu saya masih ingat malam Jumat, yang dimana orang-orang tuh diem di rumah, saya keluar buat kerja, ngelembur lagi. Oke. Gitu. Karena kenapa bisa ngelembur? Karena pas paginya itu saya sekolah, gitu. Jadi bahan itu numpuk gitu. Akhirnya ya saya mau gak mau ngelembur gitu. Saya pernah di hari itu, di malam Jumat, saya baru masuk. Suasana saya ngerasa gak enak, perasaan udah gak enak bang. Perasaan udah gak nyaman, gak enak. Terus itu bau amis. Bau amis? Ruangan itu bau amis bang. Oke. Bau gak enak. Bau amis, kok ini bau amis kata saya. Gitu, bu amis, kata saya udah cari-cari sumbernya baunya di mana, tapi tetap aja nggak tahu bau amis gak enak lah gitu. Akhirnya mau gak mau saya lanjutin memahat batu lagi bang. Itu besoknya pas malam itu nggak kejadian apa-apa bang, cuman bau amis doang. Besoknya saya bilang ke bos saya gak mau lembur lagi bos, bisa nggak sih saya selesaikan setengahan dulu gitu biar dibantu sama yang lain atau nyari karyawan yang baru yang lain gitu. Ya karena bosnya nggak mau buat ngeluarin biaya lebih lagi, akhirnya udah kamu juga bisa gitu. Jadi ya mau gak mau
saya bang gitu. Setiap hari saya kayak ada yang ngeliatin itu, kayak yang liatin terus gitu. Dan waktu itu saya pernah ngerasa kaget banget. Saya lagi mau memahat batu, tiba-tiba di belakang ada yang nongol. Apa tuh? Warna putih. Entah itu apa. Abang kan kalau misalkan lagi duduk gini. Tentunya mata tuh kan kelihatan tuh kalau ada ada sedikit kelihatan dari belakang, iya nggak sih? Iya sedikit. Apalagi saya lagi mahat batu, trak. Kayak ada yang nongol putih. Trak. Ada yang nongol, saya liatin. Gak ada. Trak. Semakin dekat. Wah, itu saya mau merinding nih. Merinding kita ini. Merinding. Karena bener-bener itu kaget banget. Tak. Semakin dekat gitu. Tak. Semakin dekat lagi bang. Putih. Saya langsung lihat. Astagfirullahaladzim. Saya langsung berdiri. Itu saya langsung kemas. Bos nanyain besoknya. Kamu kenapa nggak diberesin? Sama saya ceritain. Bos saya nggak nyaman ini. Itu kemarin saya udah bau amis pabrik ini gitu. Sekarang tambah lagi saya yang merhatiin. Bos selalu bilang gini. Itu perasaan kamu aja. Itu halusinasi kamu aja. Ditenangin ya? Ditenangin, bos gitu. Gitu. Wah, terus setiap hari kayak gitu ngerasa ketakutan, khawatir gitu. Dan saya pernah lihat ada di pojok peso, mesin kan ada dinamo, kemudian ada V-bel dan peso. Di pojokan peso itu kayak semodel kayak nasi sama cabai gitu warna merah. Nasi sama cabai? Iya, nggak tahu sih itu apaan, tapi ada nasi sama cabai. Dan itu malam Jumat bang. Tapi nggak tahu itu buat apa? Nggak tahu gitu. Saya kalau mau nanya sama bos gue nggak enak gitu. Iya. Paling saya nanya ke teman itu apaan ya gitu. Udah, lu fokus aja kerja, itu urusan bos. Gitu. Berarti kayak bos main sesuatu ya? Iya. Kemungkinan lah ya. Ya mungkin ya apa ya? Saya mau nanya itu juga, saya nggak enak buat nanyanya gitu. Dan bang juga tuh masih kecil SMP. SMP bayangin bang, SMP kita udah menurut kerja aja pokoknya SMP. Iya. Itu bang saya. Nah akhirnya terus saya kerja. Nah pas banget bahan di pabrik itu nggak ada bang. Bahan pabrik batu nggak ada. Saya pindah. Ada Haji Ajat. Bung, kamu mau nggak kerja di pabrik saya gitu kan? Kamu lagi nggak ada nih bahannya gitu. Udah kerja di pabrik saya aja gitu. Pak, tapi saya nggak mau lembur. Apalagi bapak itu di bawah Gunung Kaki Kuda. Jadi pabrik batu dekat sama Gunung Kuda. Di kakinya itu. Kaki Gunung Kuda ya? Gunung Kuda. Jadi masuk ke Gunung Kuda, kemudian dia pabriknya sebelah kanan. Oke. Pabrik punya Pak Ajat. Saya ngetrek di situ. Saya ngajak teman berdua. Karena saya takut, bang. Saya takut ngajak teman saya berdua gitu. Sama aja, bang. Meskipun berdua, saya ngerasa takut. Di situ malah tambah parah, bang. Justru itu lebih tambah parah dibandingkan pabriknya Wasajum. Karena itu lebih besar lagi, lebih luas lagi. Dan itu lebih gelap lagi, bang. Jadi antara lantai bawah sama penerangan, itu tinggi, bang. Oh, kayak gudang gitu tinggi? Kayak gudang tinggi. Oh iya. Apalagi atasnya itu kayak banyak, rumah-rumah walet. Oh, walet. Walet. Nah, artinya kalau misalkan ada binatang walet, berarti itu kan, jarang keluar masuk, misalkan orang gitu. Dan saya nanya, Pak, emang kalau pabrik Pak Ajat itu dulunya pernah tutup ya? Pernah gua waktu tutup gitu. Gara-gara produksinya itu nggak lancar, gara-gara orang itu susah buat bayar gitu. Jadi dia beli batu nih, tapi bayarnya nanti itu ngutang dulu, kasbon dulu gitu. Di akhirnya kan produksinya terhambat gara-gara itu, bang gitu. Iya. Akhirnya dibuka lagi, dia nawarkan gitu, bang, ke saya. Akhirnya saya datang sama teman saya berdua gitu, nggak saya dawasin. Masuk buka pintu, benar-benar masa dawasin. Dan abang tau nggak? Itu perbandingannya dari pabrik yang lama saya sama yang sekarang. Itu lebih serem yang sekarang, bang. Gelap gulita, bang. Bayangin, lampu penerangan satu doang. Jarak antara lampu dari tanah sampai ke atas itu jauh, bang, jaraknya. Iya, jauh, tinggi gitu ya? Tinggi, bang. Trek. Saya nge-trek. Tuh sama teman saya berdua. Teman saya juga kalau mau ke toilet minta antar saya. Saking gelapnya ya? Saking gelapnya, bang. Saking gelapnya. Nah, pas keesokan harinya di situ
karena saya udah bilang, Pak aja tuh, saya gak mampu deh kerja di situ, apalagi kalau misalkan malam saya ngerasa perasaannya gak enak gitu. Udah gak apa-apa, lumayan gue buat kamu buat nama buat uang jajan gitu. Dipikir-pikir benar juga bang, karena waktu itu kan saya butuh uang buat biaya jajan gitu. Akhirnya saya sama teman saya masuk lagi, buka pintu lagi pabriknya, tiba-tiba bang di pojok semen ada yang ketawa bang. Kuntilanak ketawa, cewek, astagfirullahaladzim. Mata saya kemana-mana. Wah, ini di mana ini? Wah, saya berbering. Gung, ayo keluar, gung. Manjul, narik saya. Udah keluar. Wah, pahat kalau diambil semua tas diambil. Ketawa itu, suaranya itu keras banget bang. Cuman gua nggak tahu arah dia suara itu di mana, saya nggak tahu. Iya. Sumber suara itu tuh suara di mana tuh saya nggak tahu. Suara itu keras banget gitu. Itu jarak tuh deket banget bang suaranya. Cuman gue nggak tahu sumber suara itu ada di mana sih, gue nggak tahu bang. Kayak melengking gitu suaranya. Melengking, keras banget bang. Gila. Saya langsung lihat ke atas. Astagfirullahaladzim, gung. Teman saya kan namanya Panjul, tarik. Ayo pulang. Pulang saya bang. Saya takut banget itu. Kacau. Udah besoknya saya pokoknya tetap gak mau kerja di situ. Saya gak mau kerja di situ. Akhirnya saya pindah lagi ke pabrik yang lain bang, gitu. Jadi kenapa di situ itu banyak makhluk halus gitu? Karena yaitu Gunung Kuda itu yang dulu kan dia sebelum 2004 kan, sebelum ada penggalian kan Gunung Kuda kan masih rapi, masih hijau bang, gitu. Masih aman, tentram gitu. Iya. Nah semenjak Gunung Kuda itu digali terus-menerus gitu. Jadi ada yang gak nyaman penunggu Gunung Kuda itu bang. Kalau boleh tahu galinya tuh ngambil apanya itu? Batunya. Batu itu buat dibikin semen, buat menguruk tanah. Oke. Iya. Diambilin pasirnya, tanah merahnya ya. Iya. Gitu. Nah, karena semakin terkikis penunggu itu gak nyaman bang. Jadi di Gunung Kuda itu ya sebenarnya ada kerajaan. Mitos dari desa sana. Mitos dari desa situ ada kerajaan itu. Itu namanya Nagasari bang. Oke. Nah, dan di sana juga bukan hanya Nagasari doang, tapi di sini juga ada siluman kera dan siluman ular. Itu mitos yang ada di sana di Gunung Kuda. Itu. Jadi pada akhirnya terpencar semuanya lah. Gitu. Dia lari ke jalanan. Gitu. 2017 setiap tahunnya kan Gunung Kuda sering terjadi longsor bang. Memakan korban ada orang muslim dari Cipanas, dia meninggal di tempat gitu karena kena longsoran itu. Tertimbun longsor, hancur. Oke. Jadi orang yang selamat dari bencana itu, dia mengira bahwa suara itu bukan suara longsor, tapi mengiranya itu suara pesawat yang lewat. Oh. Itu orang yang selamat. Iya. Jadi mengiranya itu suara dari atas itu bukan suara longsor. Jadi orang nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu gitu. Gitu bang. Jadi dia larinya jadinya kemana-mana gitu. Kayak ke jalan. Ya waktu itu pernah di Keramat depan Twin. Dia itu pernah kecelakaan mobil. Kegilas kepalanya sampai berhari-hari bau amis. Kacau sih. Gitu. Dan udah tersebar gitu dan banyak makan tumbal ya? Banyak langsung. Dan itu ngambilnya dari jalan dan dari tempat langsung di Gunung Kuda itu. Oke. Gitu. Jadi, nah dikarenakan banyak itu ya larinya ke pabrik juga. Gitu itu sangat mengganggu banget bang gitu. Saya pindah dari pabrik A, kemudian pindah ke pabrik B, pindah ke pabrik C, itu pasti suasananya itu beda. Dan sama seremnya? Sama seremnya. Sama seremnya bang. Bayangin. Kacau sih. Bayangin abang sendirian kerja, yang dimana di saat orang-orang itu tidur, saya di dalam pabrik, gelap belakangnya, yang ada penerangan cuma tempat mahat doang, bang. Sunyi, yang ada suara ketrek. Suara pahatan. Ketrek. Aduh, kacau sih. Gitu. Saya makanya selalu waspada gitu, selalu lihat ke belakang. Semenjak saya
lihat ngerasa ada diawasin, semakin deket ke belakang, semakin deket gitu dari jauh, tadinya dari jauh semakin deket semakin besar gitu. Jadi saya sering lihat ke belakang jadinya. Waspada gitu. Was-was gitu. Iya. Was-was. Nah, itu pengalaman saya yang menurut saya belum seberapa. Dan ya ada lagi pengalaman yang menurut saya itu rasa terberat gitu. Ngerasa tershock dan itu benar-benar trauma, Bang. Oke, gimana itu? Benar-benar trauma. Kemarin kan waktu itu kan saya kan dengar suaranya aja saya udah ngerasa merinding. Saya masih kebayang, saya masih teriang yang suara angrongnya kuntilanak bagaimana. Oh, yang di pabrik kedua ini? Di pabrik kedua itu suara angrongnya kuntilanak itu bagaimana? Itu kepikiran terus gitu. Jadi trauma gitu. Apalagi saya ada lagi, Bang, yang lebih parah dari itu. Gitu. Jadi waktu itu rencananya saya sama teman-teman kan kalau setiap hari Minggu kan pabrik batu pasti libur dong. Libur. Jadi malam Minggu itu kan liburan tuh. Nah, malam Minggu karena waktu masih zaman warnet, saya 9 orang sama teman-teman. Jadi ke tetangga desa. Jadi tetangga desa itu Desa Keramat. Desa Keramat namanya? Desa Keramat itu masih Kecamatan Dukuh Puntang, Bang. Oke. Itu masih Kecamatan Dukuh Puntang. Ya jalan-jalan sama teman-teman saya ke sana gitu. Di jalan itu, Bang, kayak ngerasa happy awalnya. Happy, enjoy. Nah, pas masuk ke lapangan, itu di situ kan ada lapangan Bobos ya, Bobos 1 dia. Masuk ke Bobos 1, itu ada pepohonan besar, Bang. Kanan kita ada pohon. Nah, di sebelah kanan itu nggak ada penerangan. Gelap sama sekali. Di sebelah kiri kan lapangan bola tuh. Sama, di sebelah kiri pun nggak ada penerangan sama sekali. Jadi di sana tuh nggak ada penerangan sama sekali, Bang. Oke. Saya jalan kaki dari desa Bobos ke desa Keramat itu kurang lebih sekitar 45 menit. Oh, agak jauh berarti. Agak jauh, Bang. Jalan kaki. Nah, itu kan sepi tuh. Sekitar jam 10:30. Nah, pas mau nyampe lapangan Bobos, itu yang nggak ada penerangan sama sekali, yang banyak pohon besar di situ. Yang tadinya kita lagi ngobrol, tiba-tiba kita hening, tiba-tiba kita nggak pengen ngobrol karena takut, Bang. Karena takut gitu. Kita terus jalan, yang tadi kita lagi seneng lagi ngobrol, tiba-tiba takut, diam. Tiba-tiba teman saya bilang gini, kok kayak bom melati ya? Itu teman saya itu yang bilang kayak gitu, namanya Adit. Namanya Adit. Dia tuh bilang kayak gitu. Tuh. Kata teman-teman, berisik lu. Tapi sumpah bom melati. Sumpah, emang dia kalau ngomong sompral. Gitu bisa berisik lu, gak boleh ngomong gitu. Terus pas 5 langkah ke depan, tambah bom melati, Bang. Makin menyengat. Makin menyengat. Teman saya bilang gini, ini bukan bom melati, coy. Ini bau amis. Kagak, ini bom melati. Bau amis. Wah, itu was-was, Bang. Takut banget itu. Mau balik lagi karena kita lagi mau deket ke warnet. Karena itu jalan cepetnya ke situ. Akhirnya teman saya dan semuanya itu ngerasa takut tuh. Gimana nih, lanjut aja. Udah lanjutin. Pas 10 langkah ke depan, di sebelah kanan itu ada mbak-mbak yang lagi duduk. Awal mulanya saya dan teman-teman mengira itu sosok manusia. Sosok manusia awal mulanya. Tiba-tiba semakin dideketin. Jarak kurang lebih 5 meter. Mbak, lagi ngapain? Dia langsung matanya melotot. Ini satu, matanya itu hitamnya tuh kecil banget. Saya sama teman-teman, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Langsung gini dia tangannya, si kuntilanak gini. Sambil gini ya, segini. Astagfirullahaladzim, saya merinding. Gila sih. Saya merinding. Astagfirullahaladzim, itu langsung lari. Teman-teman, saya lari. Ada satu orang yang dia kayak hipnotis gitu, Bang. Dia namanya Aldi. Ditarik, ayo ditarik. Astagfirullahaladzim, itu langsung lari, Bang. Itu di situ saya benar-benar trauma sedalam-dalamnya, Bang. Rasa takut, Bang. Di situ. Kalau 9 orang itu ya? Itu 9 orang. Lihat cuma semua. Ada satu orang yang enggak. Oh, enggak? Fajri dia.
Dia emang dari awal lagi fokus main HP, Bang. Dia SMS-an. Dari awal dia udah SMS-an, mulu dari jalan yang lain mau ngobrol gitu. Bercanda, dia SMS-an terus pas ada kejadian itu. Dia cuma lihat tapi sama dia nggak kelihatan. Oke. Dia bilang, "Apaan sih lu? Lari-lari." Jadi itu ada setan kuntilanak. Wah, dia juga karena kita lari, dia ikut lari gitu. Pas dijelasin dia nyampe di warnet, kita wajah itu pias-piasnya, badan gemeter, wah trauma pokoknya. Itu apa namanya? Fajar bilang gini, "Lu serius lu tadi lihat kuntilanak seriusan? Jadi ini 8 orang lu doang, 1 orang yang lihat, masa kita bohong?" Gila sih. Itu, wah guys tuh. Sampai keseharian dikarenakan trauma itu berbulan-bulan saya ngerasa takut, Bang. Saya ngerasa takut, ngerasa was-was terus, Bang. Kebayang mukanya. Kebayang terus, Bang. Setiap saya lewat situ, ya itu yang selalu ingat. Dan sampai sekarang pun saya selalu ingat kalau mengingat kuntilanak itu. Dari rambutnya, dari matanya yang dimana pas melotot dia, bola mata hitam kecil. Itu sampai sekarang saya masih ingat, Bang. Masih ingat ya? Itu gak bisa dilupain. Kacau sih. Itu. Makanya akhirnya setelah kejadian itu kan masih masuknya ke desa Alingannya, Bang. Tetangga desa. Gitu. Cerita ke teman Alingan gitu. Emang di situ harus hati-hati, Gung. Di situ udah terkenal setan itu. Jadi itu dia berani menampakkan gitu. Kok gitu. Tapi dia itu berani sama orang yang jarang lewat ke situ, Bang. Oh. Jadi kalau misalkan warga situnya, dia jarang nampakin. Udah biasa ya? Iya. Tapi kalau misalkan orang dari desa lain nih, gitu, orang asing nih, dia berani nampakin, Bang. Gitu. Kenalan lah ya? Kenalan. Dan menurut warga di situ, emang di bawah pohon besar itu, pohon mangga, itu ada makam Cina, Bang. Karena waktu itu, yang saya lihat itu kuntilanak tuh, dia pakai ke bawah itu, tapi pink, bentuk kayak pink kemerah-merahan gitu. Oke. Kayak kemerah-merahan gitu, Bang. Kayak baju Cina gitu ya? Baju Cina gitu. Dia, Mbak punten gitu. Dia lagi gini nih. Nah, tiba-tiba gini. Matanya itu, bola mata kecil. Astagfirullahaladzim. Jul. Dia tuh kayak yang satu orang itu si Aldi ditarik dia. Kerap-kerap ya ibaratnya? Iya, dia kaget gini aja. Ditarik. Gitu. Iya, jadi begitu, Bang. Jadi terkenal banget itu karena semakin banyak pabrik batu itu, ya hal-hal mistisnya itu semakin menjadi, Bang. Itu. Dan sering banget di pabrik batu itu kan ada pakainya buat kebelah batu kan pisau. Sampingnya kan ada segmennya itu. Diameter besar itu. Dan sering kali ada yang kena musibah, Bang. Oke. Kena musibah. Di Alingan waktu itu ada. Jadi dia pakai pisau yang besar gitu. Jadi otomatis kalau misalkan mau ngebelah batu, dia itu harus berdiri posisinya, Bang. Dia itu harus berdiri. Itu kan perlengkapan APD-nya itu cuman boot, sepatu boot, sama baju biasa, sama celana lepis gitu. Jadi dia itu ngebelah batu sambil ngerokok. Biasa ngerokok sambil berdiri. Pas dia injek, Bang. Nah, diinjek dia nggak sadar kalau kakinya itu kebelah, Bang. Kakinya itu kebelah. Serius? Dia sadar-sadarnya itu pas beberapa menit setelah dia itu menarik meja, ditarik mejanya nih. Dia baru sadar gitu. Pas mau jalan kok sakit gitu. Kok bisa? Sakit. Pas dibuka bootnya, sepatu bootnya, itu udah kebelah begini. Warga pada panik. Ya Allah. Dan rekan-rekan kerjanya pada panik, Bang. Bayangin, segini. Ini kebelah sih. Kebelah. Kok nggak kerasa? Nggak kerasa itu. Kerasa itu pas dia berdiri, udah posisi berdiri, ya. Nah, itu udah kerasa sakit pas posisi berdiri. Pas udah dia narik meja, terus berdiri, itu udah mulai kerasa sakit. Pas dia dibuka sepatu bootnya, udah kebelah ke sini. Sampai dengkul sini. Sampai dengkul, Bang. Itu darah berceceran di mana-mana. Lindu banget tadi. Itu bau amis, Bang. Itu bau amis pabrik itu. Di situ.
Gila. Sering banget kejadian. Yang kejadian itu bukan hanya di pesoknya, tapi dari pas pengangkatan batu gitu. Jadi dikarenakan itulah Bang, dikarenakan seringnya digali, kemudian penghuninya itu tidak terima karena ya rumah sendiri Bang gitu. Iya. Ya akhirnya dia jadi kemana-mana jadinya Bang. Salah satunya ke pabrik batu itu. Pabrik batu dia larinya gitu. Dulu kan sebelum ada musibah, sering banget di Gunung Kuda itu ada suara binatang kidang. Kidang. Yang meringkik. Iya. Yang meringkik dia itu. Sering banget itu setiap malamnya itu. Dan besoknya kejadian longsor. Oh, kayak tanda ya. Gemuruh. Dulu pas 2004 cara buat mengambil batunya itu supaya cepat Bang. Itu bukan dikeruk sama beko, tapi dipakai dinamit Bang. Oh, meledakin. Pedakin batu yang keras, pedakin biar hancur cepet gitu. Dulu itu. Cuman pemerintah udah nggak ngizinin pakai dinamit Bang. Gitu. Akhirnya kan pakai beko gitu. Gitu. Jadi bahaya itu. Sangat bahaya, udah digali, penghuni yang nggak nyaman, itu malah ngebahayain pekerjanya dan ngebahayain yang lain jadinya Bang. Iya, betul. Gitu. Apalagi waktu itu kan sempat ada ustadz dari tetangga lain mau meruqyah, itu masih saudara saya. Jadi saudara saya ada yang mau di ruqyah, tapi dari ustadz lain Bang, dari ustadz Majalengka datang ke situ. Dia nanya ke saudara saya, emangnya di Bobos itu banyak yang ini ya, yang pelihara kera. Kok dari awal saya masuk dari Gapura Bobos sampai ke Bobos Kidul itu kok kayak banyak kera. Tapi emang nggak ada aslinya. Orang yang nggak bisa lihat itu nggak ada, tapi orang yang bisa lihat itu kelihatan itu ada kera. Itu ustadz saya bilang gitu. Dia jadi ustadz yang dari desa lain buat menguruqyah keluarga saya. Dia bilang gitu, emangnya di desa Bobos ini banyak orang yang melihara kera? Iya. Sekera jadi-jadian. Gitu. Jadi awal masalah ini, problem ini datang kan berarti dari Gunung Kuda. Ini. Nah, semenjak itu saya di pabrik batu merasa trauma Bang. Saya ya selama beberapa bulan kerjanya itu nggak mau malam lagi Bang. Saya nggak mau malam, saya kerjanya itu pagi sampai sore. Udah tank jam 5, udah suasana udah agak beda Bang. Antara pojok ke pojok itu ngerasa beda. Itu pabrik batu itu. Apalagi sering banget ya itu, saya ngerasa digangguin gitu. Diliatin terus. Pas saya lihat gak ada apa-apa gitu. Kayak was-was gitu ya? Kayak was-was terus gitu. Oke. Dan waktu itu sempat juga saya pindah ke pabrik yang lain. Tapi kalau pabrik yang itu dia bukan cara diliatin, tapi kayak ngelempar kerikil ke genteng. Palah. Was-was lagi saya. Aduh. Was-was lagi itu. Ya, meskipun nenek saya bilang gini, udah kamu kalau kerja jangan sampai ngelembur sampai malam gitu. Udah ya mau gimana lagi, itu kan udah menjadi tanggung jawab saya buat ngabisin stok bahan gitu. Iya. Was-was kayak gitu Bang. Jadi saya ngerasa, jujur aja saya ngerasa gak nyaman kalau misalkan disuruh ngelembur malam di pabrik batu. Saya ngerasa takut. Apalagi kejadian yang di pabrik pajat itu, yang di Bogos itu wah serem pabriknya Bang. Dia udah bayangin Bang, pabrik udah tutup nih, dibuka lagi. Udah bertahun-tahun tutup nih, besar banget pabriknya, terus dibuka lagi. Yang ada suara lengkingan kuntilanak ya? Iya, abang tahu nggak? Itu dibuka lagi buat ngabisin stok bahan yang udah lama. Jadi bukan bahan yang baru, tapi bahan yang udah lama Bang. Emang pabrik itu dikenalnya emang soalnya posisinya gini Bang, masuk ke Gunung Kuda, Gapura Gunung Kuda masuk, sebelah kanan itu ada pabrik. Jadi posisi pabrik itu paling bawah itu, sedangkan keramaian itu di atas. Berarti dia nyempil sendiri lah ya? Nyempil sendiri.
gitu, di angker pabrik batu itu. Jadi selama saya kerja di pabrik batu banyak keangkeran, Bang. Hal-hal mistis gitu. Awalnya saya nggak yakin, nggak percaya kalau dengan makhluk gaib itu. Gitu, saya nggak yakin lah gitu. Karena saya bilang nggak yakin karena nggak punya pengalaman, pernah ngeliat gitu. Gitu. Tapi sedikit demi sedikit awalnya perasaan saya dulu gak enak, terus dilanjut dengar suara yang melengking, ketawa kenceng, itu sampai saya shock suara itu di mana, saya nggak tahu sumbernya di mana. Dan pada akhirnya saya percaya lihat langsung. Bang. Bayangin lihat secara langsung. Nah kan itu kan kecelakaannya itu bukan hanya di tempat penggaliannya, Bang, bukan hanya longsor gitu. Ada lagi, Bang, yang kecelakaan. Jadi sering banget, Bang, yang ke gilas, kepala lagi ke gilas gitu, ke gilas. Ada lagi yang lebih parah. Jadi si mobil ini remblong dan tempatnya tuh posisi sama keramat. Jadi tubuh kura-kura keramat, di situ ada tubuh kura-kura tuh keramat. Itu remblong, mobil tuh remblong. Lurus terus remblong, nggak bisa ngendalin sopirnya, akhirnya ke jurang, Bang. Aduh, masuk ke jurang. Beberapa jam polisi datang, olah TKP. Abang tahu pas pengangkatan jasadnya warna apa? Warna hijau, kayak kejepit, Bang. Hijau? Kayak kejepit. Hijau badannya itu. Biasanya biru kan? Biru, hijau, kejepit. Iya. Aneh. Itu yang nggak masuk akal. Jadi itu bukan hanya kecelakaan di tempat kalian, Bang, tapi dia mencari di jalan. Banyak yang nyari mangsa lah ya berarti ya. Banyak yang nyari mangsa, Bang. Yang penghuni-penghuni gunung kuda yang bermencar kemana-mana gitu. Dan korbannya tuh yang nggak jauh, Bang. Nggak jauh warga situ, nggak jauh drivernya, supirnya, yang ngangkut ininya, batunya, terus sama pekerja yang di galian, terus itu beko. Kalau beko gimana tuh warnanya? Jadi dia tuh naik ke atas. Jadi dia tuh bikin jalan dulu, Bang. Bikin jalan dulu. Sampai naik ke atas kan dia bikin jalan dulu, kanan, kiri. Kanan, kiri. Pernah waktu itu hancur kejadian. Hancur bekonya semua. Ketiban semuanya. Oh, dia lagi bikin jalan? Dia bikin jalan. Ketiban. Aduh. Hancur lagi. Itu banyak itu. Sampai ada 9 orang, tapi yang paling menyedihkan sih orang Cipanas, desa Cipanas itu. Bapak Muslim. Namanya? Bapak Muslim itu. Emang dia, si ibunya tuh udah ngerasa gak enak gitu. Kalau si bapak kerja itu. Lagi pula dia, kata si ibunya emang lagi keadaannya lagi gak enak badan, itu lagi sakit gitu. Ya, terus dia histeris ketika dengar kabar Pak Muslim itu meninggal karena ketiban. Itu longsor. Setiap tahun itu pasti ada aja bencana. Iya. Setiap tahun. Pernah lihat yang 9 orang itu timbun longsor. Iya. Di situ itu. Di situ juga, Bang. Tempat galian C di situ juga. Kacau sih. Itu. Jadi karena udah lama bertahun-tahun gitu. Jadi sedih keluarga korbannya gitu. Apalagi yang dimana dia bertahun-tahun nyari penghasilan dari Gunung Kuda gitu. Iya, dan pada akhirnya dia meninggalnya di Gunung Kuda juga. Nah, jadi si batu yang di Gunung Kuda itu dia dialokasikan buat pembuatan semen gitu. Jadi campur bahan baku, Bang. Gitu. Iya. Tapi ada pabrik semen di situ? Ada. Oke. Jadi Abang kalau misalkan dari Indramayu lurus ketemu lampu merah pertigaan, itu ada logo. Setiap ada kecelakaan di jalan itu bau amis. Menyengat, Bang. Bau amis menyengat, Bang. Kepala kelindes sama dam truk itu bau amis, Bang. Hujan, meskipun udah hujan masih bau amis. Oke. Kecium. Gak wajar ya? Gak wajar gitu. Wajar. Apalagi di pabrik batu yang dimana setiap malam Jumat itu suasana gak enak, udah beda dari hari-hari yang biasanya. Itulah namanya pengalaman saya yang dimana saya pernah lihat kuntilanak. Dari awal saya ngerasa halusinasi atau perasaan saya doang ya, tiba-tiba saya dengar langsung gitu. Kemudian
saya pernah lihat langsung. Cukup 1 kali aja. Nggak mau lagi ya? Gak mau lagi bang, itu bener-bener trauma bang. Soalnya keingetan sampai sekarang. Serius keingetan sampai sekarang bang. Ya, tadi pas cerita juga ngeliat merinding di sini ya bang ya. Saya ngeliat tuh kelihatan banget. Merinding bener-bener pengalaman pribadi sendiri gitu. Iya. Real bang. Saya gak nyangka maksudnya bisa lihat sejelas itu jarak 5 meter. Tapi emang dari dulu emang bukan tipe orang yang bisa lah ya. Bukan tipe orang yang bisa. Ini berarti orang yang nggak bisa aja bisa denger gituan ya. Iya. Yang awalnya nggak pernah lihat, tiba-tiba ditongolin begituan. Betul. Kacau sih. Nah dari cerita lu tadi kan bang, itu kan serem bang, serius. Gue bayanginnya tuh, serem sih. Dimana sering ada kecelakaan ya bang di pabrik batu ini. Betul. Nah ini kan pabrik batu kan itu hampir semua warga desa ya. Punya pabrik, nggak semua sih, maksudnya banyak dari warga desa yang bangun pabrik. Nah itu banyak juga kah yang ngalamin kejadian horor dari warga-warga situ? Banyak. Ngerasain itu. Dan warga di situ udah paham betul kalau setiap pabrik itu ada penghuninya. Oke. Berarti emang hampir semua pekerja situ ngerasain horornya? Pasti. Pernah nggak bang, abang dengar cerita dari teman-teman pemahat batu tuh yang kerja, kejadian yang paling horor yang abang dengar? Kalau dia itu dilemparin bang. Lemparin gimana? Dilemparin kayak batu kerikil gitu. Kok genteng, panah. Sedangkan orangnya nggak ada gitu. Sedangkan nggak ada siapa-siapa. Diterornya begitu? Diteror begitu. Itu hampir semua pekerja dengar? Pasti berbeda-beda cara ngeganggunya bang. Berbeda-beda, kadang suara peso doang, teng, geter, peso doang itu. Ada yang dilempar, pakai kerikil. Ada nggak yang pernah ditampakin tuh bang, wujud? Nah, kalau ditampakin enggak. Iya, jarang kalau ditampakin gitu. Kalau saya sendiri itu jelas pas saya mau ke warnet. Oh, yang itu. Posisinya itu bukan di pabrik batu. Pabrik batu yang di jalan ini ya. Di jalan itu. Berarti emang yang di pabrik itu gangguannya itu lebih ke suara ya? Ke suara. Ke suara. Bikin down orang tetap aja. Nah, itu bang. Itu. Apalagi emang suasananya di kaki gunung gimana? Kaki gunung. Mencekam lah ya, apalagi kalau lembur gitu ya. Iya betul. Oke. Nah tadi kan banyak kecelakaan di pabrik batu ini, yang salah satunya kebelah ini. Iya. Satunya itu sekarang gimana bang? Ya udah diamputasi udah. Diamputasi, tapi masih hidup sekarang. Masih hidup. Kacau sih. Kasihan juga ya. Iya. Dan itu setelah kejadian itu ada bau amis kah? Apa gimana kah? Bau amis? Bau amis? Itu udah bau amis, bau darah. Wah, amis bau. Tapi udah dibersihin darahnya? Udah dibanjur, tapi masih bau amis. Masih bau amis? Bau amis. Oh, kayak amis gak wajar gitu? Betul. Teman saya itu, dia bernama Evan ya. Dia itu kan bagiannya peso yang kecil. Ini yang kena kukunya. Kebelah? Kena segmen peso. Seret. Aduh. Pas lihat ini, nangis dia. Wah, dia nangis itu. Darah kemana-mana. Itu sekecil kena sedikit, itu darahnya tuh udah bercucuran kemana-mana, apalagi kakinya sini. Aduh, ngeri banget. Iya, masalahnya ini amis ini nggak wajar ya? Iya, amisnya nggak wajar. Amis itu benar-benar nggak wajar. Sampai kejadian teman saya kena circle ininya, kena potong sama peso, mesti langsung dimatiin semua, sibuk semuanya. Untuk ini? Iya, nanganin. Ngobatin ini. Aduh, dan habis itu ada kejadian bau amis lagi? Bau apa lagi? Bau dari darah ini. Dan bau itu menyengat bang. Padahal ini darahnya udah dilap. Udah dilap, tapi bau amis kayak enak gitu. Gitu bang. Berarti kemungkinan ada sosok yang ngitin darah itu ya. Aduh. Dan mau nanya nih bang, untuk yang pabrik pertama abang kerja nih, siapa namanya itu? Bapak Sajum. Bapak Wasojum. Wasajum. Iya, Wasajum. Nah itu kan katanya ngasih nasi sama cabe ya? Iya, di pojok itu. Itu porsinya banyak apa gimana? Dikit doang. Dikit doang dia. Nasi sama cabai merah saya lihat. Tapi dikit doang. Nggak tahu untuk syarat, nggak tahu untuk apa ya. Iya. Karena emang masih SMP. Mau nanya-nanya juga gimana ya? Betul. Gak enak. Dan bukan hanya pabrik Wasajum. Pabrik-pabrik yang lain pernah saya lihat itu ada itu. Oh, sama? Sama. Itu. Oh. Tapi nggak tahu itu syarat apa gimana ya? Nggak tahu. Saya kira makanan orang situ, malah lagi taruh nggak sengaja. Tapi emang hampir semua pabrik yang pernah abang kerja itu ada gituan? Ada gituan di pojokan gitu. Oh, mungkin penangkal kali ya bang? Dan naruhnya itu kadang beda bang. Misalkan dia di peso yang ini, di peso yang ini, di peso yang ini gitu.
Di alat, jadi alat namanya. itu peso, iya. Peso itu buat motong batunya itu. Kadang ada peso yang besar nih, kadang ada peso yang kecil gitu. Jadi setiap pabrik itu beda-beda. Oke. Dan ini kan tadi pabrik angker ya Bang ya? Iya. Dan sering terjadi kecelakaan. Pernah nggak sih Bang, ada salah satu pabrik itu yang datengin kiai, ustadz buat bersihin? Ada nggak itu? Nggak ada Bang. Nggak ada? Nggak ada. Aduh. Berarti udah dibiarin aja udah karena udah biasa gitu ya? Warga setempat itu udah paham betul Bang. Jadi udah tahu lah gitu. Iya. Kondisi seperti itu dia udah tahu. Dan emang yang kerja rata-rata itu orang desa, orang situ. Orang situ juga. Nggak ada orang luar yang bawa pabrik situ. Meskipun orang luar juga masih tetangga desa. Iya. Berarti nggak ada inisiatif itu, wah pabrik angker nih, panggil orang itu ngajiin, nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya bertahun-tahun nggak pernah lagi. Nggak pernah. Kacau sih kadang-kadang. Ini pengalaman serem banget ya, di salah satu pabrik batu di Cirebon ya Bang tadi. Cirebon. Gunung di kaki Gunung Kuda nih, bagi orang Cirebon nih mungkin tahu ya Bang ya. Iya pasti tahu. Desa apa Bang tadi? Desa Bobos. Bobos. Disebutin langsung sama Bang Agung langsung ya. Nggak perlu disamar-samarin lagi ya. Emang kan itu terkenal ya Bang ya. Terkenal. Di pabrik di sana itu banyak pengusaha pabrik batu. Iya. Terkenal. Mungkin di Jakarta sini banyak kali ya batu-batu yang diimpor dari sana. Bukan diimpor, didatangin dari sana. Iya betul. Kemungkinan banyak ya. Oke Bang, tadi kan ada yang sempat korban juga ya dari jalan. Iya. Dan yang katanya itu yang ulah dari penunggu-penunggu Gunung Kuda yang mencari itu. Iya. Nah itu termasuk tumbal sih Bang yang di jalan itu. Itu udah termasuk ke tumbal. Karena si kerajaan siluman kera itu nggak terima. Gitu. Nggak terima. Jadi dia dendamnya itu di jalanan dan ular itu dendamnya itu di galian. Galian yang tadi katanya ada yang ketiban ya? Betul, dendamnya di situ. Dan itu kan penonton mungkin bertanya-tanya nih Bang, bisa jadi tuh kecelakaan biasa. Yeah. Nah, apa nih yang Abang tahu kalau itu tuh tumbal? Jadi kenapa saya bilang itu tumbal? Itu setiap tahun itu ada. Ada aja. Itu berterus setiap tahun itu pasti ada. Oke. Dan tepatnya itu di kepala. Tepatnya itu di kepala. Setiap tahun ada aja kepala yang kena. Kepala yang kena ke gilas sama dump truck. Oke. Dan sama juga di galian. Di galian malah keseluruhan. Keseluruhan. Hampir setiap tahun. Dan salah satunya yang 9 tadi. Betul. Yang masuk itu. Oke. Dan setelah kejadian itu ada nggak sih hal-hal aneh gitu? Kayak yang tadi bau amis gitu. Paling bau amis, Bang. Bau amis juga. Berarti ibaratnya kalau habis kecelakaan di situ, itu bau amis berhari-hari. Iya, bau amis berhari. Nggak wajar yang tadi Abang bilang ya, sampai hujan. Betul. Walaupun hujan gimana kan harusnya kan darah bersih lah ya. Bersih. Tapi ini masih bau amis. Oke. Serem banget sih. Dan bagi kalian nih hati-hati nih ya, kalau misalnya lihat jalur sana. Takutnya jangan lupa baca doa lah. Baca doa lah ya, betul. Pokoknya dari Lengkong itu kita harus banyak istighfar lah. Iya. Karena itu Gunung Kuda itu pembagian dari Lengkong, Bobos, Cipanas. Jadi dari Lengkong sampai ke Keramat itu harus banyak berdoa. Iya. Dari situ. Iya. Nah itu bisa jadi pembelajaran nih buat sobat tengah malam nih ya, buat penonton. Kalau jalan jangan lupa berdoa karena ya hari sial nggak ada di kalender Bang ya. Iya. Jangan lupa berdoa untuk setiap keluar rumah berdoa biar makhluk-makhluk gaib tuh nggak ganggu kita di jalan, apalagi sampai nauzubillah meninggal ya. Serem kan begitu kan. Oke, itu tadi cerita dari Bang Agung. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih nih Bang. Ya. Udah sharing pengalaman yang serem banget nih Abang kerja di pabrik batu sampai setan itu dari satu gunung itu. Iya. Nyebar kemana-mana gitu, sampai ke jalan, ke tempat galian, tempat Abang pabrik batu sendiri. Itu gila serem banget sih. Dan sebelum closing biasa nih gue mau infoin ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Agung di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Ya udah segitu dulu, gua Putro pamit undur diri, Bang Agung juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.